Soal pertama, ini dia pembahasannya. Nah, untuk perintah yang A yaitu mencari harga pokok per unit metode variable costing, caranya adalah biaya bahan baku ditambah upah langsung ditambah BOHP variabel. Sesuai dengan di soal, biaya bahan baku 100 ditambah upah langsung 100 ditambah BOHP variabel 25 sama dengan 225. Jadi harga pokok per unit metode variable costing adalah Rp225. Untuk yang B, perusahaan menerima pesanan khusus atau special order 100 unit dengan harga 350 per unit. Nah, apabila pesanan khusus tersebut diterima, bagaimana efeknya terhadap laba? Di sini kita harus membandingkan kondisi saat tidak ada special order dan saat ada untuk mengetahui berapa sih perbedaan di laba bersihnya. Karena di soal tidak ada berapa unit yang diproduksi awal, maka kita asumsikan bahwa unit produksi awalnya adalah 1000 unit. Kondisi pertama saat tidak ada special order. Laporan laba rugi. Kita bikin laporan laba rugi supaya mengetahui laba bersihnya berapa. Penjualan 500.000 dikurangi dengan HPP 225 dan biaya operasional variabel 50.000. 500 dikurang 275, margin kontribusi dapat 225.000 dikurangi BOHP tetapnya 75.000 dan biaya operasional tetapnya 50.000. Jadi margin kontribusi tadi 225 dikurangi 125, dapat laba bersihnya 100.000. Lalu yang kedua, kondisi saat ada special order 100 unit dengan harga 350 per unit. Sama, kita bikin laporan laba ruginya untuk mengetahui berapa sih laba bersihnya. Itu penjualan sama 500.000 ditambah dengan penjualan saat adanya special order yaitu 100 unit dikali 350 dapat 35.000. Total penjualannya 535.000 dikurangi. Nah, di sini perbedaan dengan yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya itu 1000 unit, di sini 1100 unit karena ditambah dengan special order tadi. Jadinya HPP-nya 247.500, biaya operasional variabelnya 55.000, margin kontribusinya dapat 232.500, dikurangi lagi dengan BOHP tetap 82.500 dan biaya operasional tetap 55.000 dan dapat laba bersihnya 95.000. Setelah menghitung dan melakukan perbandingan antara dua kondisi tersebut, mendapatkan kesimpulan bahwa laba mengalami penurunan, yaitu dari yang 100.000 menjadi 95.000, terdapat penurunan Rp5.000 ketika ada special order. Hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi lebih besar, maka sebaiknya perusahaan tidak menerima adanya special order ini. Untuk yang C, berapa harga minimum pesanan khusus? Di sini, harga minimum pesanan khusus sebaiknya adalah 400 per unit agar laba perusahaan tidak berubah ketika ada pesanan khusus maupun tidak ada. Nah, jadi di sini kita buktikan dengan membuat laporan laba ruginya untuk menghitung berapa sih laba bersih akhirnya. Penjualan sama 500.000 ditambah penjualan saat ada special order 100 unit dikali. Nah, di sini dikali 400. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan agar laba bersihnya sama dengan saat tidak ada special order. Karena sebelumnya tadi di sini kan harga untuk special ordernya 350 per unit, di sini kita ganti 400 per unit. Ya, dapat 40.000, total penjualannya 540. Dikurangi dengan HPP-nya kurang lebih sama 247.500. Biaya operasional variabel 55.000, dapat margin kontribusi 237.500. Dikurangi dengan BOHP tetap 82.500 dan biaya operasional tetap 55.000. Dikurangi dapat laba bersih 100.000. Ya. Nah, di sini kan sama dengan laba bersih saat tidak ada special order agar perusahaan tidak menurun labanya atau mengalami kerugian.
Soal kedua. Ini dia pembahasannya. Nah, untuk perintah yang pertama yaitu perhitungan harga pokok produksi didasarkan pada metode tradisional dan metode activity based costing. Untuk metode tradisional, pembebanan BOP-nya didasarkan pada jam mesin, sedangkan metode activity based costing didasarkan pada aktivitas. Nah, dari dua hal ini sudah sangat berbeda perhitungannya. Lanjut masuk ke metode tradisional, cara mencari BOP. Karena tadi didasarkan pada jam mesin, jadi kita cari dulu pembebanannya dengan cara totalnya 1 juta dibagi 4.000 jam ditambah 1.000 jam sama dengan 200 rupiah. Lanjut masuk ke pembagiannya, produk A dan produk B. Produk A 4.000 dikali 200 rupiah sama dengan 800.000. Produk B 1.000 dikali 200 rupiah sama dengan 200.000 rupiah. Lanjut masuk ke perhitungan tabel. Di sini ada perbandingan produk A dan produk B. Lanjut masukkan ke biaya bahan baku langsung 600.000, produk B 150, BTKL produk A 200.000, produk B 50, biaya overhead pabrik yang tadi sudah dicari dimasukkan, produk A 800.000, produk B 200.000. Totalnya 1.600.000 dan 400.000. Unit yang diproduksi, mohon maaf di sini seharusnya 200 unit, bukan 200 rupiah. Unit yang diproduksi produk A 200 unit dan produk B 100 unit. Dapat biaya per unit dari 1.600 dibagi 200 sama dengan 8.000 dan 400.000 dibagi 100 sama dengan 4.000. Jadi masing-masing biaya per unit produk A 8.000 dan produk B 4.000. Lanjut ke metode activity based costing, karena caranya berbeda, kita cari dulu tarif BOP-nya. Di sini kan metode activity based costing berdasarkan pada aktivitas. Jadi kita cari dulu masing-masing biaya. Biaya pemeliharaan 250 kita bagi 5.000 dapat 50 per jam mesin. Biaya penanganan 300.000 dibagi 600 dapat 500 rupiah per jam penanganan. Biaya persiapan 450.000 dibagi 150 dapat 3.000 rupiah per jam persiapan. Lanjut ke perhitungan tabel. Sama produk A, produk B disandingkan, biaya bahan langsung 600.000, produk B 150, BTKL produk A 200.000, produk B 50.000. Nah, biaya overhead pabrik di sini kan kita harus cari masing-masing aktivitasnya. Jadi biaya pemeliharaan mesinnya 4.000 jam dikali 50 per jam mesin dapat 200.000. Produk B 1.000 jam dikali 50 per jam mesin sama dengan 50.000. Biaya penanganan bahan produk A 400 jam dikali 500 per jam penanganan dapat 200.000. Produk B 200 jam dikali 500 per jam penanganan dapat 100.000. Untuk biaya persiapan mesin sama juga perhitungannya, lihat soal. 100 jam dikali 3.000 per jam persiapan dapat 300.000. Untuk produk B 50 jam dikali 3.000 per jam persiapan dapat 150.000. Totalnya adalah 1.500.000 dan 500.000. Dibagi unit yang diproduksi. Di sini sama, terdapat kesalahan, seharusnya 200 unit dan 100 unit. Dan lalu dibagi 1.500 dibagi 200 unit, dapat biaya per unitnya 7.500. Dan produk B 500.000 dibagi unit yang diproduksi 100, mendapatkan biaya per unitnya 5.000. Nah, terlihat di sini terdapat perbedaan biaya per unit antara metode tradisional dan metode ABC. Untuk perintah kedua yaitu pembebanan BOP menggunakan metode activity based costing. Produk A sama perhitungannya seperti sebelumnya, biaya pemeliharaan sama dengan 4.000 dikali 50 sama dengan 200.000. Biaya penanganan 400 dikali 500 sama dengan 200.000 per jam penanganan. Biaya persiapan 100 dikali 3.000 sama dengan 300.000. Total dari produk A adalah 700.000. Lanjut ke produk B, sama juga perhitungannya, biaya pemeliharaan 1.000 dikali 50 sama dengan 50.000. Biaya penanganan 200 dikali 500 sama dengan 100.000 per jam penanganan.
Dan biaya persiapan 50 dikali 3.000 sama dengan 150.000. Total dari produk B adalah 300.000. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas akuntansi manajemen kelas C. Untuk soal, kalian bisa lihat langsung di layar. Selanjutnya kami juga menyediakan rumus-rumus untuk mengerjakan soal di video ini. Kalian bisa lihat langsung di video. Ketahui R-nya adalah 36.000, Q kita adalah 400, C adalah $4, dan S adalah $20. Maka total biaya pemesanan yang A, total biaya pemesanan tadi adalah TOC. TOC rumusnya sama dengan R dibagi Q dikali S. Maka nilai TOC kita adalah $1.800. B ada total biaya penyimpanan tahunan, di mana TCC sama dengan Q dibagi 2 dikali C, maka TCC adalah $800. Selanjutnya yang C ditanyakan total biaya persediaan tahunan atau disebut TAC. TAC itu sama dengan TOC ditambah TCC, maka TAC adalah $2.600. Selanjutnya yang D, jumlah total persediaan untuk keekonomisan adalah EOQ, akar dari 2RS dibagi C, 2 dikali R dikali S dibagi C. Kita dapatkan EOQ-nya adalah 600. Untuk menjawab pertanyaan yang E, kita harus membandingkan berapa nilai unit Q-nya. Maka apabila perusahaan menggunakan jumlah 400 unit, akan ada kelebihan pesanan yang mengakibatkan adanya pemborosan biaya. Maka dari itu sebaiknya digunakan pesanan dengan menggunakan EOQ agar tidak terjadi kelebihan biaya. F yaitu titik pemesanan kembali atau dikenal dengan reorder point, di mana reorder point itu rumusnya adalah safety stock ditambah dengan penggunaan selama waktu tunggu. Untuk safety stock itu kita dapat cari dengan mengalihkan 400 dikali 3 waktu tunggunya dikurang 100 persediaan dalam 1 minggunya dikali 3 sama dengan 900. Dan untuk penggunaan selama waktu tunggu itu 3 hari dikali 100 unit sama dengan 300 unit, maka ROP nya adalah 900 tambah 300 yaitu 1200. Selanjutnya bagaimana titik pemesanan kembali ketika diperlukan seminggunya itu sebanyak 110 unit. Maka persediaan pengaman safety stock kita adalah 400 dikali 3 dikurang 110 dikali 3. Kita dapat hasil safety stock kita adalah 870 dan penggunaan waktu tunggu kita adalah 110 unit per minggunya. Maka kita dapat penggunaan waktu tunggu kita adalah 330. Maka reorder point kita adalah 870 persediaan pengaman tadi ditambah 330 sama dengan 1200 ROP-nya. Selanjutnya kita akan membahas akuntansi manajemen kelas D, di mana di soal itu ada data-data dari PT Andalan selama tahun 2010, 2011, dan 2012. Selanjutnya juga kita diminta untuk membuat laporan laba rugi selama periode berjalan yaitu 2010, 2011, dan 2012 dengan metode absorpsi dan metode variabel. Maka harus ada penyesuaian dari data-data di soal, di mana bahan baku langsung itu kita ganti menjadi Rp5 per unit, tenaga kerja langsung 2,5 per unit, BOHP variabel sebesar 1,5 per unit, dan penjualan serta administrasi variabel itu 3 per unit. Data lain yang perlu kita sesuaikan lagi adalah persediaan akhir di periode per tahunnya. Di 2010 itu ada 0 persediaan akhirnya, di 2011 bersisa 25.000 dan di 2012 adalah 35.000. Sebelumnya seperti yang diketahui bahwa persediaan akhir itu rumusnya adalah persediaan awal ditambah produksi dikurang dengan penjualan. Selanjutnya kita akan masuk ke metode absorpsi di 3 tahun yaitu 2010, 2011, dan 2012. Untuk formatnya bisa lihat di video juga. Nah, untuk penjualan itu di 2010 kita punya penjualan sebesar 150.000 unit dengan harga Rp25. Sedangkan di 2011 angka 3.125.000 itu diperoleh dari penjualannya sebesar 2011 sebesar 125.000 dikali dengan Rp25 dan di 2012 adalah 175.000 dikali Rp25. Biaya produksinya itu kita ketahui bahwa perusahaan itu memproduksi sebanyak 150.000 unit. Berarti biaya bahan langsung 150.000 dikali 5
biaya tenaga kerja langsung 150.000 dikali 2,5, BOHP fee 150.000, kita kalikan BOHP sebesar 1,5 per unit. BOHPT ditetapkan 250.000. Hal ini berlaku di setiap tahun. Selanjutnya hasilnya kita tambahkan dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, biaya overhead tetap kita tambahkan, kita dapat harga produksi sebesar yang tertera di video. Lalu semuanya ditambahkan dengan persediaan awal, yang hasil harga produksi tadi ditambahkan persediaan awal, maka kita dapat biaya tersedia untuk dijual, bahan tersedia untuk dijual sebesar yang tertera di video, lalu dikurangkan persediaan akhir, maka kita dapat HPP variabelnya. Setelah itu penjualan kita kurangkan dengan HPP variabel, baru kita dapat contribution margin. Selanjutnya kita harus mencari biaya non produksi, di mana kalau biaya non produksi dari metode absorpsi itu adalah biaya penjualan dan administrasi variabel ditambah dengan biaya penjualan dan administrasi tetap. Jadi total biaya non produksinya tertera lagi di soal penambahan yang kedua tadi. Selanjutnya untuk laba bersih, maka contribution margin atau laba kotor tadi kita kurangkan dengan total biaya non produksi. Maka laba bersihnya di 2010 ada 1.625, di 2011 ada 1.025.000, dan di 2012 adalah 2.225.000 rupiah. Masuk ke metode variable costing untuk 2010, 2011, dan 2012. Untuk penjualan sama seperti metode absorpsi tadi. Untuk biaya variabel juga sama. Lalu ada beban bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya variabel, sehingga dapat harga produk siap dijual. Lalu dikurang persediaan akhir, baru kita dapat HPP variabelnya. Nah, yang membedakan adalah biaya penjualan dan administrasi variabel kita naikkan ke atas di metode variable costing, di mana itu adalah biaya penjualan dan administrasi langsung untuk 2010 adalah 450.000, 2011 450, dan 2012 juga 450.000, sehingga total biaya variabelnya adalah 1.800.000 untuk 2010, 2011 1.775.000, dan 2012 adalah 1.765.000. Maka contribution margin penjualan dikurang dengan hasil tadi, kita dapat sebesar 1.950.000 untuk 2010, 2011 1.350.000, dan 2012 2.610.000. Selanjutnya biaya tetap. Biaya tetapnya adalah biaya overhead tetap ditambah dengan biaya penjualan dan administrasi tetap. Kita dapat total biaya tetapnya per tahun itu 325.000, sehingga laba bersih kita adalah contribution margin dikurang total biaya tetap. Untuk 2010 itu 1.625.000, 2011 1.025.000, dan 2012 2.285.000.